Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya Syifa Hayati, mahasiswi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan sharing-sharing, sharing-sharing sama kalian. Jadi kali ini aku akan bahas materi tentang analisis data. Nah, ujian analisis data. Nah, di mana ini ada beberapa yang akan aku bahas, yaitu ada 12 macam teknik analisis data, ujian analisis data. Yang pertama itu, nah, apa aja sih 12 itu? Wah, banyak banget gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu ada uji si kuadrat, yang mana uji C kuadrat ini dalam bidang konseling, yaitu intinya satu teknik tapi 3 masalah. Misal pengaruh teknik empty chair, token ekonomi, desensitisasi sistematis pada klien yang memiliki trauma, untuk menurunkan trauma pada klien gitu. Itu contohnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada korelasi Spearman range, yang mana pada kali ini seorang hasilnya itu berdasarkan dari konselingnya. Jadi misalkan aku nih sebagai konselor, misalkan tingkat kecemasan pada mahasiswa. Nah, itu kan tingkat, yang namanya tingkat kan beda-beda kan. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang mana kita sebagai konselor itu meneliti seberapa tingkat tingginya, sedang atau rendahnya. Itu dari mahasiswa-mahasiswa yang akan kita teliti gitu. Nah, itu berdasarkan dari konselingnya guys. Nah, selanjutnya yaitu ada korelasi produk momen, yang mana ini hubungan antara hampir sama kayak yang tadi, cuma ini tuh yang gituin tuh konselornya, berdasarkan konselor, yang mana kita bisa pakai angket di sini. Jadi pakai rating scale, yang mana kita bagiin angketnya itu. Nah, nanti bisa ketahuan tuh tingkat kecemasannya itu semana gitu. Nah, kita tahu dari mana sih tingginya semana, sedangnya semana, rendahnya semana. Itu kita bagi, yang mana kayak 100%, kalau misalnya dibagi 3 ya dibagi 3 kayak gitu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada korelasi ganda, yang mana korelasi ganda ini yaitu tekniknya itu ada 2, tapi masalahnya itu ada 1. Misalkan kan namanya korelasi itu kan hubungannya, apakah ada hubungan teknik empty chair dan desensitisasi sistematis pada korban bullying gitu. Jadi ini ada hubungan gak antara 2 teknik ini setelah kita kasih treatment itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada namanya teknik regresi ganda, yang mana bedanya itu kalau misalnya tadi kan korelasi ganda. Kalau korelasi ganda itu dia satu teori, maksudnya 2 teknik tapi satu teori gitu. Kayak tadi. Nah, kalau yang ini teknik berarti tadi aku terbalik ya guys. Jadi yang tadi itu contoh dari teknik regresi ganda, yang mana sama 2 teknik tapi beda teori. Nah, kan tadi kan empty chair sama desensitisasi sistematis.
teacher itu kan gestalt, kalau misalnya sistematis itu kan behavior. Itu contohnya teknik regresi. Nah, ini contoh korelasi ganda yang mana ada dua teknik tapi satu teori. Misal hubungan antara teknik flooding dan modeling pada klien yang apa ya, misalkan yang bagi korban bullying kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga UGT atau one sample test, yang mana ini tuh kita membandingkan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada hasil post-testnya gitu. Pada hasil post-testnya. Jadi misalkan gini, kita neliti dalam salah satu kelas, abis itu kita bagi dua itu kelasnya. Nah, jadi yang satu ini yang kelompok eksperimen dikasih kan pretest, ini juga kelompok kontrol dikasih pretest. Nah, kita lihat hasil post-testnya kayak gitu. Sedangkan selanjutnya yang ketujuh yaitu ada linear sederhana. Nah, di mana linear sederhana ini yaitu jadi kayak tadi bedanya misalkan dalam satu kelas aku mau neliti nih kelas A. Nah, aku bagi dua. Misalkan tingkat motivasi dalam belajarnya kayak gitu. Aku bagi dua. Nah, yang satu ini, yang kelompok eksperimen ini aku kasih treatment gitu. Cara pengaplikasiannya. Cuma kelompok kontrol ini aku hanya kasih konseling biasa kayak gitu. Nah, dari situ aku pasti kan ada perbedaan atau enggak nih antara kelompok A sama kelompok eksperimen sama kelompok kontrol yang dikasih treatment sama yang hanya dikasih konseling biasa. Itu bedanya di situ. Kalau selanjutnya yaitu ada uji beda dua variabel, yang mana uji beda dua variabel ini merupakan satu obat ataupun satu teknik tapi ada dua penyakit. Misal pengaruh penerapan teknik modeling pada untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, kayak gitu. Jadi satu teknik tapi dua variabel, dua masalah gitu. Nah, selanjutnya itu ada ANOVA dua jalur. Nah, ini ada dua, tapi yang pertama itu maksudnya itu dia ada, jadi ada tiga teknik. Misalnya ada tiga teknik, tapi dengan satu masalah. Misalkan pengaruh teknik flooding, modeling, dan token ekonomi pada pelaku kekerasan kayak gitu. Jadi tekniknya itu ada tiga, tapi masalahnya itu cuma ada satu kayak gitu. Itu ANOVA dua jalur. Yang ke-10 ini juga ada ANOVA dua jalur, yang mana contohnya ini misalkan, tapi kalau ini lebih kepada kayak apa ya, masalahnya itu masih dalam satu cakupan. Sebenarnya kayak dua judul cuma jadiin satu gitu loh. Nah, misalkan contohnya ini ada yang berkaitan apa ya,
Nah, misalkan ini pengaruh teknik tadi apa? Pengaruh teknik modeling dalam meningkatkan kreativitas siswa, dan pengaruh teknik ulang-ulang. Maksudnya yang pertama itu pengaruh teknik reward dalam mengatasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu pengaruh teknik punishment pada dalam meningkatkan kreativitas siswa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada Wilcoxon, yang mana Wilcoxon ini merupakan data yang terdistribusi normal. Nah, atau sama, jadi maksudnya data terdistribusi normal itu, jadi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu datanya sama, orangnya sama. Misalkan sama-sama yang eksperimen 10, yang kelompok kontrol juga 10 orang, kayak gitu. Dan kalau misalnya selanjutnya itu ada Mann-Whitney, yang mana data terdistribusi tidak normal. Nah, maksudnya itu terbalikan sama yang tadi. Kalau yang Mann-Whitney ini kelompok eksperimen itu berbeda dengan kelompok kontrol jumlahnya. Misalkan yang eksperimen itu ada 15. Nah, yang kelompok kontrol cuma ada 10, gitu, beda. Nah, yang mana seluruh metode-metode yang tadi itu menggunakan data terdistribusi normal, kecuali ini Mann-Whitney gitu, guys. Jadi terima kasih for watching and for your attention. Aku senang banget kalau misalnya kalian itu mau sharing-sharing juga sama aku, karena aku juga belum sepenuhnya sudah menguasai materi-materi ini. Jadi semangat guys buat belajarnya, bagi yang mau skripsi, semangat. Semoga video ini bermanfaat ya. Yang mau sharing-sharing selebihnya bisa kalian komen di bawah ini, atau juga bisa langsung email ke email aku shifahayati7@gmail.com. Ya udah. Bye teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.